Oke, baik kakak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya kakak sekalian. Sekarang tidak terasa ya, sudah lumayan pertemuan keempat ya untuk Google Meet. Kalau asinkronus kemarin ada lumayan kita free, ya ada asinkronus lah ya. 3 hari kita tidak tatap maya, sekarang ketemu lagi untuk tatap maya. Ya kakak sekalian. Oke, baik untuk materi hari ini, kita share screen dulu. Ya, sudah tampil kakak-kakak sekalian untuk share screen-nya? Siap, sudah. Ya, sudah tampil ya. Oke, baik. Pertemuan kali ini kakak-kakak sekalian yaitu modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Ya, sebenarnya sekarang kita kuatkan pemahaman. Ya, sebelumnya kakak-kakak sudah belajar juga di asinkronus atau di modul yang di LMS. Ya, besar harapan saya kakak-kakak bisa itu mempelajari itu. Jadi untuk hari ini kita bisa berdiskusi ya kakak sekalian. Oke, selanjutnya seperti biasa saya mengingatkan kembali tentang terkait kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera jika memang kakak tidak ada hal urgent ya, atau bisa untuk selalu menyalakan kamera. Terus yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar, ya pasti ya, terkait dengan hal teknis itu gangguan yang hal wajar, kita tidak tahu ya, seperti tadi Kak Fahri ya, Kak Fahri laptopnya tiba-tiba ngeblank, ya seperti itulah, itu hal teknis ya, gangguan teknis, tapi alhamdulillah masih bisa mengikuti ya kakak sekalian. Oke, sekarang ada tujuan sesinya. Yang pertama, diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Selanjutnya ada agenda 5 menit, yaitu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Yang selanjutnya 30 menit, aktivitas 1, role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti di sini di aktivitas 1 atau 30 menit, itu nanti kita mungkin karena malam hari kakak-kakak ya, kita coba sebisanya aja ya kakak sekalian, nanti ada gerakan-gerakan yang memang harus dilakukan sama kakak-kakak, itu boleh dilakukan, ataupun nanti kita sesuai kesepakatan seperti apa. Ya, selanjutnya 15 menit itu menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SSL di Jamboard atau di Figma. Ya, nanti di Figma saya yang bisa membuka Figma tinggal isi di Figma. Kalau misalnya yang tidak bisa membuka Figma, mungkin nanti saya akan tampilkan pertanyaannya di share screen. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengetiknya di kolom chat ya, seperti itu. Selanjutnya ada 10 menit yaitu aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Yang selanjutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan dengan usia anak. Yang selanjutnya, 15 menit, aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Dan selanjutnya, 5 menit penutup, ya, refleksi foto bersama. Oke. Nah, sebelumnya,
sebelum ke materi, mungkin di sini ya ada pertanyaan pemantik kata kakak sekalian, yaitu bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa yang menandakannya. Nah, mungkin sekarang siapa yang mau berkomentar terkait dengan pertanyaan pemantik ini? Mangga kakak sekalian boleh raise hand. Atau gini deh, tidak raise hand aja, boleh diketikkan di kolom chat saja deh kakak sekalian. Sekarang, oke, mungkin waktunya kita kasih waktu untuk ini, karena pembukaan tadi 5 menit. Ya, boleh dalam 5 menit ke depan, kakak bisa menuliskan di kolom chat bagaimana sih praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa yang menandakannya. Ya, boleh dimulai dari sekarang. 19.24, berarti 19.30 kita selesai. Mangga kakak sekalian, boleh dituliskan di kolom chat. Mangga kakak boleh diketik di kolom chat. Enggak, kakak sudah ada yang mengetik. Ya, oke, baru tertampil. Di sini kata Kak Fahri, pendekatan proses belajar yang berfokus pada siswa. Dalam pendekatan ini, siswa diberi lebih banyak kebebasan dan diberikan tanggung jawab untuk mengarahkan pengalaman belajar mereka. Yang keduanya, Kak Aang, pembelajaran praktik PJOK yang dalam pembelajarannya menitik beratkan keikutsertaan atau keaktifan peserta didik. Terus yang Kak Erik ya, yang menandakannya pembelajaran PJOK berpusat kepada peserta didik, yaitu siswa dalam pembelajaran berperan aktif, proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak. Ya, terus pembelajaran yang memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengeksplor materi pembelajaran dengan ditandakan peserta didik berdiskusi dengan berkelompok dan peserta didik mencoba melakukan gerakannya. Oke. Sini Kak Rahman, Kak Eri, Kak Ang, Kak Fahri. Ya, baik. Sambil yang lainnya mengetik, mangga boleh diketikkan saja di kolom chat ya kakak sekalian. Ya, di sini dari kata Kak Fahri, Kak Ang, Kak Eri, Kak Rahman, itu betul sekali ya kakak sekalian, yaitu terkait dengan berpusat pada peserta didik yang menitik beratkan kepada peserta didik yang turut aktif ya untuk pada saat pembelajaran. Jadi tidak berpusat pada guru, tidak apa ya ibaratnya kita model pembelajaran komando lah ya. Ya contohnya seperti ini ya Kak. Mungkin saya ada contoh sedikit. Misalkan di materi senam irama nih Kak ya, senam irama ada aerobik misalkan ya. Kita sebagai guru mencontohkan dan anak-anak mengikuti
guru yang ada di depan. Nah, terkait dengan kasus tersebut, apakah itu termasuk pembelajaran berpusat pada peserta didik? Nah, kalau sekarang boleh deh raise hand. Siapa yang mau berbicara? Enggak? Ya, tadi ada contoh misalkan materi senam irama, ya kan, aerobik misalnya atau senam irama. Saya sebagai guru, ya kan, mempraktekkan gerakan dan anak-anak mengikuti gerakan gurunya di depan seperti itu. Apakah itu termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Enggak. Tidak. Iya, Kak Pari? Enggak? Gimana? Kemungkinan itu tidak, Kak. Oke. Mengapa tidak? Karena kan tetap saja di situ peran aktifnya guru yang mendemonstrasikan gitu. Jadi siswa tidak mengeksplor sendiri dari mulai gerakannya, apa yang harus mereka analisis dari mulai tadi itu gerakan, hitungan dan lain-lainnya gitu. Jadi tetap masih dicontohkan oleh guru. Iya, tepuk tangan untuk Kak Pari. Terima kasih untuk komentarnya Kak Pari. Ya betul. Kenapa tidak berpusat pada peserta didik? Ya, yang pertama tadi, ya walaupun memang ada gerakan aktif dari anak-anak, tapi masih berpusat kepada guru. Contohnya kalau misalkan kita mau berpusat pada peserta didik, seperti halnya di sini Kak Rahman bilang, itu tadi itu, ya. Nah, memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengeksplor materi pembelajaran dengan tindakan peserta didik berdiskusi dengan berkelompok dan peserta didik mencoba melakukan gerakannya. Nah, di sini kata Kak Rahman betul. Jadi memberikan ruang yang luas untuk anak-anak untuk memilih gerakan yang mereka sukai gitu kan atau mereka inginkan dan mereka analisis dan mereka praktekkan. Nah, itulah salah satu contoh berpusat pada peserta didik, ya bisa dibilang itu modelnya PJBL ya seperti itu ya, project gitu kan, seperti itu ya kakak sekalian. Oke, selanjutnya, nah di sini ya sebenarnya tadi ya sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak berapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Ya ini kasus ya mungkin yang hari ini kita alami. Mungkin apakah saat ini ya di gambar 1 ya, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Dan di gambar 2 nih, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, ini kan terkait dengan gambar di sini, mungkin di sini masih berpusat kepada guru ya, kakak sekalian, ini berpusat pada guru, ini pun sama mungkin bisa berpusat pada guru, seperti itu ya kakak sekalian. Nah, terkait dengan berpusat pada peserta didik, tadi memberikan ruang yang luas kepada peserta didik untuk jadi kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator kakak sekalian, jadi mengarahkan. Jadi nanti ketika anak ada pertanyaan atau seperti apa ya kita yang mengarahkannya. Ketika ada yang pahaman atau misalkan itu gerakan yang salah, mungkin kita bisa sebagai fasilitator memberitahunya seperti itu kakak-kakak sekalian. Oke, selanjutnya, nah di sini ada apa kata pakar ya, kita dengarkan atau kita lihat apa yang dikatakan oleh pakar yang namanya Cassandra ini ya kakak sekalian, kita lihat. Sorry. Cassandra. Nah, kita dengarkan baik-baik. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard,
You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke. Nah, kakak sekalian sudah jelas terlihat apa yang dikatakan Cassandra di sana, kakak sekalian. Ketika kakak-kakak melihat video tersebut, apa sih yang ada di benak kakak-kakak? Boleh? Siapa yang ingin berbicara? Mangga, kakak-kakak sekalian. Atau mungkin saya coba tunjuk ya, kakak-kakak. Boleh deh, coba Kak Erik. Ya, siap, Kak. Ya, mangga Kak Erik. Untuk barusan saya melihat video mungkin pembelajaran berpusat kepada diri itu sangat bermanfaat ya. Jadi siswa lebih bersemangat untuk menyerap pembelajaran dari kita. Mungkin itu Kak, banyak barusan nggak kedengaran, kelihatan ininya. Oh, kurang jelas gitunya. Iya. Oke. Makasih Kak. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Atau mau kita ulangi lagi sekali lagi? Ya, coba kita ulangi sekali lagi ya, kakak sekalian. Boleh And we didengarkan. know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Sudah jelas kakak sekalian? Jelas ya? Apakah masih ngeplok nggak untuk videonya, Kak? Untuk videonya jelas? Jelas? Jelas ya? Oke, boleh siapa yang ingin menanggapi terkait dengan video di tadi? Video dari pakar yang bernama Cassandra. Terkait dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Mangga, boleh berbicara. Ya, mangga Kak Fahri, boleh. Izin sedikit menanggapi apa yang ditangkap. Sedikit atau kurang banyaknya yang dijelaskan dari video tadi mengenai apa itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, beliau menggambarkan bahwa memang siswa itu diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Walaupun memang sulit, dan mungkin kesulitan itu salah satunya dari pembelajaran kita kemarin tentang pemikiran yang berbasis aset gitu, kekuatan aset. Ya, mungkin itu juga menjadi tantangan dan hambatan bagi para guru ketika memang kita akan melakukan hal itu. Kita harus berputar pikiran, sudah siap belum peserta didiknya untuk diajak dalam proses pembelajaran yang seperti itu. Kemudian dari segi aset-aset fasilitas yang ada sudah cukup memadai belum? Kalau tidak cukup memadai, apa yang perlu kita perbuat? Apa upaya atau inovasi yang perlu kita buat? Gitu. Tapi
ya terasa dampaknya di hari berikutnya atau di kemudian harinya gitu. Jadi siswa itu lebih berkembang kemampuannya secara individual sesuai dengan karakteristik dan kemampuan yang ada di diri mereka masing-masing. Begitu mungkin Kak, sedikit banyaknya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Fahri. Oke, Kak Rahman boleh. Mangga Kak Rahman. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya akan coba menanggapi dari video yang tadi ditampilkan. Mungkin yang saya tangkap dari video tadi, yang disampaikan itu tadi mengenai salah satu cara mungkin dari teknik atau metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu tadi salah satunya itu yang di video itu yang dalam pengambilan keputusan itu melibatkan peserta didik demi kenyamanan belajar anak-anak atau peserta didik. Jadi di sini salah satu yang paling penting mungkin dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pembelajaran. Masih nyambung juga ya dengan yang tadi, yang kasus berpusat pada peserta didik seperti yang dicontohkan tadi ketika senam. Kalau gaya komando atau yang tadi dicontohkan tetap harus, misalnya kata Kak Fahri, harus tetap kita komandoi, kita contohkan gitu. Gerakannya seperti ini. Tapi kalau menurut pendapat saya, malah kita beri kesempatan kepada siswa untuk memilih atau menentukan gerakannya. Yang penting kita berikan rule-nya atau aturannya. Seperti misalnya yang namanya senam irama itu, pertama ada pemanasannya, ada gerakan intinya, kemudian ada gerakan pendinginannya. Kalau seperti di SD itu, saya di kelas bawah, itu sebelum materi gerak berirama itu, ada gerakan lokomotor, non-lokomotor. Nah, saya pernah melakukannya kepada anak-anak untuk silakan memilih gerakan, mulai dari gerakan kepala, tangan, kaki, yang ada dalam buku pegangan siswa itu, yang terdapat di gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Jadi seperti itu. Itu menurut saya poin yang sangat penting dalam menentukan keputusan termasuk dalam pembelajaran yang melibatkan siswa demi kenyamanan siswa dalam belajar PJOK. Mungkin itu aja Kak. Iya, baik. Terima kasih Kak Rahman, Kak Fahri sudah memberikan tanggapannya ya terkait dengan manfaat ya. Di sini kan manfaat berpusat pada peserta didik, yaitu tadi ya. Tadi manfaatnya memberikan ruang yang lebih luas untuk anak-anak, memberikan juga kesempatan untuk anak-anak mengambil keputusan. Nah, di situ mungkin ya memang pasti ada hal kendala ataupun yang tadi Kak Fahri bilang ada effort ya bagi guru ya. Bagi guru itu pasti ada effort atau usaha yang harus lebih ya terkait dengan metode ini. Tapi memang hal yang akan didapat di depannya yaitu tadi. Jadi anak-anak bisa enjoying. Kita kembali lagi ke pertama ya yang modul pertama ya, anak-anak bisa enjoy ya, bisa enjoy dan bisa bermakna gitu kan, bisa mereka memahami terkait dengan tujuan PJOK itu apa, seperti itu. Oke Kak Bayu, ada yang ingin ditanyakan? Mangga, boleh tanggapan juga, boleh mengangkat tangannya. Kak Bayu? Bukan Pak, kepencet Kak. Oh kepencet, seganti pada menanggapi ya. Kak Bayu. Ya kembali lagi tadi itu ya, jadi terkait dengan manfaat berpusat pada peserta didik itu yang tadi itu ya, jadi anak-anak bisa mengambil keputusan sendiri dengan kita sebagai fasilitatornya, dan kita memberikan rules atau aturan-aturan yang memang anak bisa paham kayak gimana nih harus bagaimana ya kan, dan di situ nanti anak-anak bisa mengambil keputusan, terus mencari gerakan dan akhirnya membuat produk
Ya, itu kan berdiferensiasi ya. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Nah, itu hasilnya gitu, seperti ya kakak sekalian. Oke, selanjutnya. Nah, di sini aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play. Nah, kakak-kakak kita sepakati nih, di aktivitas ini ya, tujuan pembelajarannya CP-nya peserta didik memahami gerakan fundamental. Tujuan pembelajarannya 1, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Nomor 2, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya di sini melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Terus yang keduanya melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Terus aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Nah, di sini nanti saya berikan link spreadsheet-nya kakak sekalian, dan di situ sudah ada nama-nama kakak, jadi tinggal diisi. Oke, saya kirimkan dulu ke kolom chat ya kakak sekalian. Bentar. Ini bentuknya spreadsheet kakak sekalian. Nah, oke, di sini kita aturannya dulu ya, langkah-langkah aktivitasnya. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4 dan seterusnya. Nah, di sini yang hadir itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mungkin Kak Siti lagi kurang fit ya. Jadi kita coba di 12 orang saja. Jadi contohnya Pak Aang, Kak Aang dan Kak Ahmad, Kak Bayu dan Kak Dadan, Kak Denden dengan Kak Erik, Kak Fahri dengan Kak Hadi, Kak Ibrahim dengan Kak Iman, Kak Rahman dengan Kak Reja. Itu pasangannya kakak sekalian ya. Oke, selanjutnya fasilitator. Izin diulangi, Kak. Oke, sebentar ya. Untuk kelompoknya ya. Iya, Kak. Oke, pasangannya ya. Pasangannya 1 Kak Aang sama Kak Ahmad, Kak Bayu dengan Kak Dadan, Kak Denden dengan Kak Erik, Kak Fahri dengan Kak Hadi, Kak Ibrahim dengan Kak Iman, Kak Rahman dengan Kak Reja. Ya, itu untuk pasangannya ya kakak sekalian. Nah, di sini sudah ada. Oke, saya coba hentikan dulu yang ininya. Jadi tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Berarti kalau 10 detik, nah kita kan menentukan denyut nadi awal itu berarti kita menghitung denyut nadi kita dalam 10 detik berapa dan dikalikan 6. Nah, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian. Peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, contohnya nih, saya sharekan dulu untuk spreadsheet-nya seperti apa. Oke. Spreadsheet-nya sudah bisa kebuka, Kak? Spreadsheet-nya? Nah, tampilannya seperti ini. Sudah bisa terbuka linknya, ada spreadsheet-nya di situ. Sudah bisa dibuka nggak? Ya, di sini saya jelaskan dulu ya. Nanti kakak-kakak, nah di sini sebelumnya, nanti kakak itu melakukan ada 5 gerakan ya, kakak sekalian. Di sini Kak Ang misalkan pilih, di sini bisa diklik nih. Ya, diklik tuh bisa misalnya mau gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3 atau gerakan 4. Kak Dadannya mau gerakan berapa? Misalnya Kak Dadan mau gerakan 4, Kak Aang mau gerakan 2, contohnya di sini. Nah, denyut nadi awalnya berapa nih sekarang? Pada saat denyut nadi istirahat. Ya kan, berarti denyut nadi sekarang ya. Seperti itu. Oke, jadi nanti udah beres ini, nah, kita lakukan 2 kali 8 gerakan misalkan. Contohnya 2 kali 8 gerakan. Nah, denyut nadi akhir berapa? Tadi misalkan denyut nadi awal biasanya kalau waktu istirahat
denyut nadi istirahat itu Kalem. ya, denyut nadi istirahat itu 60 sampai 100 biasanya ya. Itu masih dalam batas normal ya. Oke, 60 sampai 100 itu masih normal. Nah, kalau misalnya pada saat istirahat udah 120, mungkin 130, itu mungkin bisa dikatakan ya kurang fit, ataupun misalkan ya ada permasalahan pada tubuh ya, ada tubuh pada tubuh kita atau tubuh siswa yang bisa memungkinkan untuk kita ya memberikan treatment atau ke siswa ya, treatment ke siswa itu kita tahu oh ini mah anak tersebut misalkan denyut nadi istirahatnya udah tinggi nih gitu kan. Nah, spreadsheet udah bisa dibuka Kak? Nah, kita sepakati ya Kak sekalian, karena ini mempraktekkan ya, kita coba mempraktekkan. Nah, Nggak bisa kebuka, Kak. Nggak bisa. Mungkin Kak mau salingnya lagi. Kudu ninyuh kopi ya Pak. Ya, ayo bareng ngopi. Akses ditolak, masih ditolak. Sama Pak, sama. Kang Bayu gerakan anak kumaha? Mana Kang Bayu? Pak, gerak kopian Pak. Tinju. Siap Pak Ahmad. oke. Ya kakak punten, tadi ada kendala teknis di laptop kayaknya yang lupa dicas. Ya sekarang udah masuk lagi ya. Tadi kepental. Lupa untuk dicas. Ya kakak udah terbuka spreadsheet-nya? Belum Kak. Nggak ada Kak. Belum bisa. Nggak ada ya? Belum kebuka. Nggak bisa. Pak.
yang link saya kirimkan tadi? Iya, malah meminta akses, Pak. Oh, meminta akses, bentar. Saya ini dulu. Minta linknya lagi, bentar. Oke, sebentar. Saya sharekan dulu ya linknya. Saya buka dulu. Di grup WhatsApp aja loh. Ini yang mana ini? Bentar, Kak. Saya tadi yang udah dieditnya lupa saya save. Nah, jadi ini jadi nggak ada namanya. Oke, saya bagikan dulu. Oke, saya kirimkan di sini. Itu tapi udah tidak ada namanya, Kak ya. Punten. Artinya tadi yang ada udah diedit karena saya terpental jadi hilang. Nah, boleh aja diisikan namanya tadi sesuai kelompok aja. Ya, Kakak di nomor 1 itu nanti boleh diisi sama Kak Aang, nomor 2 oleh Kak Ahmad, nomor 3 Kak Bayu, nomor 4-nya Kak Dadan, nomor 5-nya Kak Denden, nomor 6-nya Kak Erik, nomor 7-nya Kak Fahri, nomor 8-nya Kak Hadi, nomor 9-nya Kak Ibrahim, nomor 10-nya Kak Iman, nomor 11-nya Kak Rahman, nomor 12-nya Kak Reja. Ya, boleh diisikan saja di situnya. Sudah bisa dibuka spreadsheet-nya, Kak? Saya share screen lagi dulu ininya. Oh, sini. Oke, nah nanti itu ada gerakan nomor berapa ya. Nah di sini pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai atau kakak-kakak sukai. Ya, gerakannya apa saja. Nah ini gerakannya ya, contoh gerakannya. Oke, saya sharekan ya untuk contoh gerakannya. Nggak bisa diaktifkan di sini ya, nggak bisa di play di sini. Oke, saya share screen dulu untuk gerakannya. Nah, kakak-kakak gerakannya seperti yang ada di sini. Jadi ada kombinasi, ada jumping jack, ada lari di tempat, ya kan? Di sini gerakan keempatnya ada gerakan silang di tangan menyentuh jari kaki, loncat di tempat. Nah, nanti oke, boleh diketik dulu denyut nadi awalnya berapa. Udah bisa mengetik nama-nama masing-masing di spreadsheet, Kak? Gimana? Belum Udah di situnya hanya melihat. buka, belum buka. Tapi oke. Belum dibuka kan? Coba ya. Enggak. Saya coba cek lagi. Hanya melihat saja. Oh iya, sorry. Boleh Kak, boleh dicek lagi, boleh di refresh lagi. Siap. Coba di refresh. Boleh coba di refresh. Sudah bisa ya? Oke, sudah bisa. Nah, denyut nadi awalnya berapa, Kak? Misalkan, contoh, kita hitung dulu aja dari kakak-kakak masing-masing. Kita hitung 10 detik. Ya, 10 detik. Atau enggak, apa ya? Ya, kakak masing-masing, kalau ada di pinggirnya ada handphone, ada mode stopwatch-nya, ditulis 10 detik saja, hitung di 10 detik itu kakak-kakak dapat berapa dan dikalikan 6. Dan itu hasilnya. Denyut nadi awal. Mangga boleh diisikan dulu ke
split sheet. Ya, paling bagus itu ya 60 mungkin ya, pada istirahatnya 60. Ya, batas normalnya sampai 100 ya kakak sekalian, yang normalnya. Boleh, mangga di... Saya masih belum bisa, maaf. Oh, udah saya editorkan kok. Di sininya hanya melihat sama. Masih tetap kayak tadi saya mah. Tapi ini udah editor. Linknya bener yang itu nggak, Kak? Coba saya kirim Berarti lagi ya. refresh aja. Kak Fahri di refresh aja. Di refresh coba. Ya. Di refresh aja. Yang udah diisi Kak Dadan udah. Denyut nadi awalnya 90. Kak Erik denyut nadi awalnya 78. Sini. Kamu mau berapa detik ya? Apa ya? 10 detik. 10 detik. Okay. Menentukan denyut nadi awal itu 10 detik. Jadi 10 detik berapa Kak Bayu misalkan? Langsung dikalikan 6. Contohnya misalkan 10 detik 10 kali berarti 10 kali 6 ya 60 berarti gitu. Denyut nadi awalnya. Nah, untuk gerakannya itu kan ada gerakan nomor 2, nomor 4, nomor 1 itu bisa dipilih kakak-kakak sekalian. Jadi kakak-kakak mau melakukan gerakan yang mana nih? Ya. Di video tersebut kan ada 5 gerakan ya. Ada jumping jack, ada apa namanya kombinasi, ada lari di tempat, ada tangan menyilang ke jari kaki, ada melompat ya. Atau loncat di tempat. Ya, seperti itu. Mau memilih gerakan yang mana. Nah, lakukan gerakan menggunakan hitungan 2 kali 8 dengan intensitas moderate. Ya. Ya, mangga mau melakukan kakak sekalian 2 kali 8 saja kakak sekalian, nanti dilihat di kamera. Bergantian itu ya? Gerakannya ya, 2 kali 8 Kak? Ya, hanya 2 kali 8 saja ya, gerakannya hanya 2 kali 8 saja. Ya Kang Bayu dulu lah. Ya, mangga. Berarti yang ini dulu aja deh, yang satu ya Kak. Yang satu dulu aja ya Kak. Jadi kan yang atasnya dulu, berarti yang satu, berarti siapa aja dulu ya ini ya teh. Tadi teh di sininya kita lihat gimana tadi teh. Oh ini. Ya tadi kan berarti yang Kaang dulu, misal Kaang, Kabayu dulu tuh, Kabayu dulu lakukan, Kaang, Kabayu, Kak Denden, Kak Fahri, Kak Ibrahim, Kak Rahman. Nah, itu yang melakukan terlebih dahulu. Mangga mau memilih yang mana gerakannya boleh dilakukan. Gerakannya. Boleh coba dilakukan, nanti setelah dilakukan ditulis denyut nadi akhirnya berapa. Ya. Ih, Pak Bayu 100 gini. Denyut nadi awalnya 100 Pak Bayu. Tos di mana? Oh, kan ada buru-buru. Terus lompatan heula. Lain tetangga tidak, Pak. Nuju naon Kak Bayu? Ya, olahraga malam, Kak. Punten Kak, itu denyut nadi awal kan langsung dikali. Iya Kak, jadi denyut nadi awal itu contohnya misalkan kita kan denyut nadi istirahat ya Kak. Contoh nih 10 detik itu kita dapat berapa? Misalnya contoh 10 detik itu dapat 12 misalkan, atau enggak dapat 10, berarti 10 kali 6 60. Nah, itu denyut nadi awal. Nah, nanti pasti ada perubahan nih ketika sudah melakukan apa namanya? Sudah melakukan gerakan, itu pasti akan ada peningkatan ya. Gitu. Contohnya. Jadi melihat untuk anak sebelum kita memberikan materi atau misalkan kayak materi lari dan sebagainya, kita sudah tahu nih anak-anak itu seperti apa sih. Nah, itu gunanya mungkin ya. Enggak Kakak. Jadi kan untuk denyut nadi awal itu 60 sampai 100 ya Kak untuk normalnya seperti itu. Kalau misalkan di atas 100 ya 110 atau 120 di denyut awal itu mungkin kalau misalkan ketika intensitasnya agak tinggi ya akan gampang capek gitu kan, seperti itulah. Lebih penjelasan lebih mudahnya.
Untuk gerakan itu dihitungnya berarti langsung Dua kali 16. 8 aja, ya 2 kali 8 aja sesuai dengan. Berarti 16 detik dihitung ya? Ya, atau nggak mau? Ya, bukan 2 kali 8 aja, lakukan 2 kali 8. Oh, Iya. Gerakan dimulai Kak masing-masing. Gini aja deh, kita coba masing-masing aja Kak ya, karena kalau misalnya kelompok ya, mangga bisa dicoba masing-masing saja. Ya. Bareng-bareng ya? ya? Boleh bareng-bareng. Ya. Kalau mau yang melakukan, mangga melakukan bareng. Ya. Kalau yang boleh dilakukan, Berarti mulai langsung dari sekarang. selesai nggak istirahat dulu atau gimana? Langsung dihitung? Sudah itu aja, langsung dihitung aja Kak. 2 kali 8, udah langsung nanti ada denyut nadi akhir berapa sih itunya. Siap. Berarti selama 10 detik ya denyut nadi akhir ini ya. 2 kali 8. 2 kali 8 denyut nadinya yang 2 kali 8. Mulai gimana ini? Ya, mangga Kak, mulai masing-masing. Kan Kak, denyut nadinya berapa detik di itunya Kak? Apanya? Bentar. Denyut nadi akhirnya berapa detik Kak? Dihitungnya Apanya? selama berapa detik? Sama Kak. Sama. Ya, nanti kan dihitung sama. Nanti dihitung juga sama. Dan nanti kan sekarang kan Kakak lakukan di 2 kali 8. Ya. Oke, lakukan 2 kali 8. Nanti setelah 2 kali 8, Kakak hitung lagi denyut nadinya 10 detik. Naik nggak, ada peningkatan nggak gitu ya. Wih, Kak Dadan udah melakukan tuh. Siap Kak. Ayo bareng-bareng. Ayo mangga. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Kak Ibrahim sudah melakukan olahraga malam heula. Udah Kak, udah. Ya, mangga yang sudah boleh langsung dicek denyut nadi akhirnya berapa. Langsung aja diketikkan di apa namanya? Di spreadsheet ya, kakak sekalian, boleh. Waduh. 25. Langsung kali 6 Kak. Iya, 10 detik dulu dihitung, 10 detik berapa, terus dikalikan 6. Apakah meningkat atau seperti apa gitu kan. Nanti kan pasti ada meningkat karena kan ada aktivitas gerak ya Kak. Yang tadi kan kita istirahat, nah setelah kita melakukan pasti ada peningkatan denyut nadi. Kan pasti sesuai usia Kak. Siap Kak. 23, 24, 25. Oke, sudah diisikan semuanya. Oke, sambil Kak Dadan 150. Waduh. Kak Fahri 110, Kak Ibrahim ada 108, Kak Iman 96. Nah, oke, kakak-kakak sekalian, kita lanjut lagi ya. Mungkin itu sebetulnya kita kalau di sini sih arahannya, apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Nah, nanti kan kita mengobservasi nih, sama halnya sekarang kita sedang role play, ya kan? Anak-anak kita berikan, misalkan ya tadi untuk memilih gerakannya yang mana, ya kan? Yang terpenting kita catat dulu nih denyut nadi awal anak-anak itu. Kasih tahu dulu lah, ibaratnya kasih dulu denyut nadi awalnya dicatat dulu ya, misalkan seperti berapa, nanti denyut nadi akhirnya berapa. Jadi anak-anak bisa paham, ya kan, itu pun bisa jadi berpusat pada peserta didik. Jadi anak-anak diberikan lembar observasi, ya kan, diberikan lembar observasi sama kita sebagai guru, dan anak-anak melakukan hal yang sudah ada misalkan dalam video seperti atau kan yang kita contohkan di awal seperti itu. Nah, mari melakukan umpan balik yang tadi kan kita next saja karena tidak ada karena kita semuanya melakukan sama-sama ya kakak sekalian. Ya. Oke, sedikit saja mungkin ya terkait dengan apa namanya tadi kita melakukan, apakah ada perubahan Kak?
Ya, nah di sini adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan tadi? Efeknya itu apa? Ya, mangga Ahmad. Siap. Kak Ahmad. Ya pastinya ada perubahan Kak. Yang tadinya dari nadinya standar biasa, ketika waktu istirahat sudah pasti melakukan gerakan akan meningkat gitu. Terus terutama ke badan pun, ke tubuh pun akan terasa lebih segar gitu. Yang tadinya ngantuk akan terasa lumayan ya. Iya gitu. Itu untuk yang dirasakan oleh tubuh gitu Kak. Iya betul Kak. Gitu. Ya ada lagi Kak? Untuk indikasinya terutama untuk peredaran darah ya pasti lancar gitu. Metabolismenya akan lancar. Gitu Kak. Oke, iya. Ada lagi? Mangga ada yang mau berpendapat lagi? Kalau saya ya. mungkin Ya Mangga Kanadan dulu aja deh Mangga. Nanti Kak Ang. Tadi saya kan baru datang nih tuh ya. Iya. Jadi pas itu mungkin agak tinggi juga nih, mungkin ada proses dari perjalanan ke rumah. Ya pasti ya. Jadi masih sedikit tinggi. Tapi kalau mungkin normal, iya betul. Kemungkinan ini indikasinya nanti mungkin porsi nanti latihan saya harus bagaimana gitu ya. Iya betul Kak. Terlalu tinggi seperti ini. Nah mungkin itu juga bisa diterapkan ke anak. Karena betul, anak pasti berbeda ya. Ada yang di atas rata-rata, ada yang normal. Nah mungkin itu kita bisa memprediksi apa ya, jadi diporsi lah, anak itu diporsi, jangan terlalu up, jangan terlalu bawah, mungkin seperti itu. Iya, oke. Jadi ngikutin, jangan sampai anak-anak kecapean lah maksudnya gitu. Jangan sampai overtraining ya. Iya. Oke. Kak Ang Mangga tadi mengacungkan tangannya. Yang dirasakan dari latihan yang tadi dilakukan, yang paling terlihat ada muncul dari butiran-butiran keringat karena memang ada tadi yang meningkat, dan mungkin yang paling terlihat adanya napas yang lumayan lebih besar dibandingkan waktu kita rehat. Ya, betul. Oke, ya itulah ya tadi ya, pastinya ada perubahan yang tadinya kita tidak melakukan apa-apa, kita istirahat, dan tadi kita normal, ya kan 60-100 itu masih normal. Ketika kita melakukan latihan atau kita melakukan gerakan, pasti adanya peningkatan, ya. Nah, di situ kita bisa paham nih kakak-kakak sekalian, kita memberikan ke anak sebelum kita memberikan materi juga, gitu kan, ataupun kita memberikan ilmu ke anak itu, bahwa ketika kalian olahraga, itu harus selalu menyecek denyut nadi awal terlebih dahulu, biar kita tahu nih, biar kita latihan tidak memaksakan karep gitu kan ibaratnya. Jadi kita tahu kalau misal kita batasannya udah lebih dari misalkan batas denyut nadi kita, ya udah kita harus stop dulu gitu aja. Stop dulu berapa detik istirahatnya, misalkan kita atur istirahatnya berapa menit biar sampai denyut nadi kita udah bisa normal lagi, misalkan denyut nadi kita udah bisa mulai lagi nih untuk latihan lagi, nah baru kita mulai latihan lagi gitu aja ya. Jadi ketika kita memberikan lembar observasi tadi ke anak dengan seperti tadi dengan kegiatan role play ini, satu tadi berpasangan ya kakak sekalian, tadi berpasangan satu dengan yang lainnya, itu anak-anak mungkin bisa lebih memahami ya. Jadi oh kayak gini nih, nanti ketika anak melakukan di luar sekolah, itu anak-anak sudah paham harus seperti ini nih gitu ya kakak-kakak sekalian. Oke. Ya, selanjutnya di sini. Nah, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Di sini mari kita merefleksikan bersama kakak sekalian. Menurut Bapak, Ibu atau kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apa ada masukan untuk perbaikan pembelajaran?
Nah, tulisan peran guru dalam aktivitas yang telah dilakukan diberikan. Nah, oke, di sini ada, kita di kolom chat aja ya pertanyaannya. Kalau misalnya di Jamboard agak lumayan ini. Nah, ini untuk pertanyaannya. Pertanyaan satu dulu deh, Kak. Nah, terhadap yang tadi ya. Oke, yang tadi kita sudah lakukan terkait dengan mode role play yang tadi. Yang pertama, boleh diketikkan di kolom komentar. Kita kasih waktu untuk 2 menit saja ya kakak sekalian. Yang satu, apakah proyek yang ditugaskan sudah dibuat senyata mungkin dengan kehidupan murid? Nah, mangga Kak. Boleh. Ditulis di kolom komentar. Kalau di Jamboard atau di Figma agak lumayan lama juga nantinya. Langsung kita di kolom chat saja Kak. Ini pertanyaannya, jadi langsung di kolom chat saja. Mangga. Oke, boleh. Oke, kata Kak Fahri di sini belum sepenuhnya. Kata Kak Ahmad, dari semua materi yang dipelajari hampir 50% nyata dengan kehidupan murid. Oke, baik. Saya ingin bertanya untuk Kak Fahri di sini belum sepenuhnya, maksudnya seperti apa Kak? Mangga Kak Fahri. Izin Kak. Kalau saya pribadi, kenapa jauh seperti itu? Karena ya sesuai dengan apa yang sudah terjadi dan sudah pernah saya lakukan, memang belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik gitu Kak. Hanya di beberapa materi sudah sempat saya terapkan. Cuma kan dalam hal ini, kalau memang itu ditugaskan di luar pembelajaran sekolah, tanpa pengawasan dari diri kita pribadi, itu sangat susah mencari faktanya gitu. Paling yang mungkin kedepannya bisa diterapkan yaitu ya dengan melaksanakan tes awal dan tes akhir. Itu untuk pembelajaran yang untuk proyek yang ditugaskan ini gitu. Jadi dampaknya bisa terlihat dari perkembangan siswanya. Dari contoh model tadi latihan senam yang diproyekkan kepada anak. Mungkin selama di sekolah bisa kita pantau model latihannya seperti apa, kerjasamanya seperti apa. Tapi ketika itu ditugaskan pada kehidupan sehari-hari, tidak bisa kita pantau secara langsung gitu. Ya, jadi belum sepenuhnya di kehidupan muridnya itu. Iya, betul. Nah, di sini kan mungkin kita sebagai tugas sebagai guru PJOK, mungkin ya ini bisa menyelipkan apa sih tujuan mereka belajar PJOK ini, yang pastinya itu ya menyehatkan mereka, ya kan, seperti udah ada peraturan dari pemerintah pun ketika PJOK itu ya untuk menyehatkan mereka, ya kan, membuat mereka sehat seperti itu ya kakak sekalian. Jadi kita pahamkan, ya kan, tadi
dengan membuat lembar observasi, bagaimana caranya, bagaimana aturannya, kakak sekalian. Nah, oke, dan mudah-mudahan ya itu harapan kita semuanya, anak-anak bisa mengaplikasikannya dengan baik, seenggaknya mereka tahu, ya kan? Kita tuh ada denyut nadi awal loh gitu kan, ya kan? Ada denyut nadi akhir atau ada denyut nadi maksimal kita seberapa, ya seperti itu Kak. Oke, selanjutnya mungkin di sini ada juga, saya rasa sudah kata dan saya rasa sudah tapi belum maksimal, dan apa yang tadi saya lakukan juga pernah saya berikan ke siswa, luar biasa umpan baliknya. Selain itu juga bahkan sebelum pembelajaran dilakukan pernah ada orang tua yang menyampaikan kalau anak saya jangan terlalu berat. Nah, di sini saya berusaha untuk memberikan porsi berbagai latihan yang disesuai dengan tingkatannya. Nah, itu ya Kak Dadan, betul juga. Pasti setiap anak itu kan berbeda-beda ya Kak ya. Karakternya, terus fisiknya seperti apa, makanya ya kan ketika kita tahu ya itu di awal kita memberikan denyut nadi awalnya berapa, mungkin kita tahu nih, wah anak ini udah 100 denyut nadi istirahat pun udah lebih dari normal gitu kan, yang tidak normal. Takutnya kan kita tidak tahu, kita samakan dengan yang lain, misalkan dengan yang normal, dianya malah ya pingsan atau seperti apa ya gitu kan. Nah, itulah mungkin terkait dengan denyut nadi awal itu. Oke, selanjutnya kakak boleh ke pertanyaan 2 dan pertanyaan 3 ya, boleh langsung dituliskan saja Kak di kolom chat karena waktu pun sudah nyerelek ya, 20 ya. Oke, enggak, langsung saja karena materi pun lumayan masih banyak ya ke depannya. Boleh langsung aja dituliskan nomor 2 dan nomor 3. Seberapa besar rancangan pembelajaran berbasis proyek mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Yang nomor 3-nya, bagaimana sih proses penyelidikan berkelanjutan yang terjadi dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek yang dipresentasikan? Nah, enggak, boleh nomor 2 dan nomor 3 diketik. Oke, boleh dikirimkan langsung saja kalau sudah beres. Kita kasih waktu sampai 20.25 ya, Kak. Kita beres jam 20.50 ya, Kak.
Ya paling ngaret jam 9 kurang ya kayak. Kita tadi mulai jam 19.15. Oke, nomor 2, kata Kak Ahmad, sebagian besar proyek berbasis mengarbonikan suara, namun seringkali guru menentukan pilihan kepemilikan murid, semuanya akan dilakukan karena untuk mendapatkan pembelajaran dapat mengakomodir keterampilan peserta didik. Kak Aang, rancangan pembelajaran yang saya buat berdasarkan kesepakatan bersama agar proyek pembelajaran dapat mengakomodir keterampilan peserta didik. Ya, oke. Ada lagi? Ya. Ya, kakak-kakak mungkin kita lanjut sambil kakak-kakak mengetik, boleh dikirimkan dulu ke kolom chat untuk jawabannya, nanti kita bahas. Oke. Di sini ada yang selanjutnya yaitu berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Nah, kita lihat videonya juga ya, yang Cassandra. Ntar bisa dibuka di sini nggak? Oh, nggak bisa dibuka ya. Ya. Oke, saya harus hentikan dulu. Nah, kita lihat videonya lagi ya, kakak, sambil kakak mengetik, mangga. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level. Kita ulangi dari awal. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Ya, oke kakak-kakak sekalian, di sini terkait dengan apa namanya, kita pun tidak sepenuhnya ya kakak-kakak sekalian, tidak sepenuhnya memberikan keputusan atau pemutusan keputusan itu kepada murid, atau kita tidak mempunyai kendali lagi terhadap murid. Bukan artinya kita seperti itu. Ya, contohnya kita artinya bukan kendali siswa itu, Pak pengen main bola, ya sok bolana, sok main bola. Nah, tidak seperti juga ya kan contohnya di sini, tapi tetap kita pun masih ada kendali terkait dengan pembelajaran ya kakak sekalian. Di sini tadi dengan adanya metode tadi role play ya, kita menggunakan metode role play. Nah, itu pun bisa berpusat pada peserta didik. Jadi anak-anak bisa mengambil keputusan gitu kan. Kita berbagi tanggung jawab gitu kan. Kita sebagai fasilitator, mereka mungkin sebagai murid ya kan, seperti itu. Jadi mereka bisa menentukan keputusannya masing-masing, ada ranah keputusannya masing-masing. Tetap kita sebagai guru pun mempunyai kendali ya kakak-kakak terkait dengan student center learning ini, atau yang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Oke, kita lanjutkan ya kakak-kakak sekalian. Saya sharing lagi. Nah, di sini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran
SCL atau Student Centered Learning. Peran guru di sini bertindak sebagai fasilitator ya dalam proses pembelajaran. Terus peran peserta didik yaitu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Terus peran guru di sini mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Ini kita mengkaji ya. Terus peran peserta didik di sini berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Selanjutnya merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Peran guru lagi di sini membantu murid mengakses informasi, menata, dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Selanjutnya, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, di sini terkait dengan student center learning itu, di sini ada peran guru, yaitu bertindak, mengkaji, merancang, membantu, mengidentifikasi, dan untuk di siswanya aktif dalam proses pembelajaran, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproseskan materi pembelajaran, terus mengkaji kompetensi mereka atau strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kita menawarkan dulu apa sih gerakannya, dan mereka nanti memilih gerakan yang seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Secara terakhir yaitu ya siswa belajar secara aktif ya kan dalam kelompok maupun individual. Oke, itu selanjutnya. Nah, dalam student center learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Ya, pastinya kita mempunyai CP-nya dulu ya, CP-nya apa di setiap materi itu. Terus dalam hal yang ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, di sini anak-anak pun ya carilah sumber lagi yang lain misalkan. Jadi anak-anak bisa mencari sumber yang lain, yaitu dari video YouTube kah atau dari artikel-artikel apa. Nah, itu nanti guru pun bisa guru itu bisa melihat atau memfasilitasi mereka. Oh ini Pak, ini ada video ini apa betul atau bagaimana? Nah, kita sebagai fasilitator bisa menjelaskan, oh ini seperti ini videonya. Oke, baik, bisa digunakan, boleh digunakan. Nah, itulah seperti itu ya Kak untuk di student center learning. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis pembelajaran SCL ya. Nah, di sini ya. Jenis pembelajaran student center learning apa yang kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Nah, yang udah kakak-kakak coba di di pembelajaran itu kakak-kakak menggunakan apa sih? Yang sudah pernah kakak coba terkait dengan jenis pembelajaran student center learning ini. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, di sini ada small group discussion, ada role play, ada discovery learning, ada self-directed learning, ada cooperative, ada contextual learning, ada problem based learning, ada collaborative learning, ada project based learning. Nah, dari kakak-kakak sendiri, dari ke-9 jenis-jenis pembelajaran di sini yang sudah kakak-kakak lakukan, itu yang mana? Yang pernah nih, kita berbagi pengalaman di sini. Mangga, siapa yang ingin berbagi pengalaman terkait dengan penggunaan jenis-jenis pembelajaran di sini? Oke, ada yang ingin raise hand? Boleh? Yang sudah digunakan?
Mungkin tadi kita sudah menggunakan role play ya. Role play and simulation. Ya, ada yang sudah menggunakan dari ke-9 ini dan boleh utarakan pengalamannya seperti apa. Mangga, siapa yang ingin mengajukan atau yang ingin berbicara? Atau saya tunjuk aja? Atau mau? Oke, Kak Bayu boleh. Oke, Kak. Oke, Kak Bayu boleh. Dalam pembelajaran itu Pak yang cooperative learning. Terus seperti apa, Kak? Seperti memindahkan benda dalam kelompok, dibagi 2 kelompok kayak gitu, Pak. Memindahkan benda dari tempat pertama ke tempat kedua gitu. Dengan bekerja sama, saling bekerja bersama, estafet bekerja sama dan untuk mencapai tujuan memindahkan benda itu ke tempat yang kedua itu. Oke, ya. Kak Bayu betul ya. Di sini Kak Bayu tadi menggunakan cooperative learning ya, saling bekerja sama, kita memberikan instruksi mungkin ya seperti itu, bagaimana aturannya, bagaimana rules-nya ya. Jadi anak-anak melakukan gerakan tadi memindahkan benda ya mungkin ya, memindahkan benda dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan bekerja sama ya, seperti itu ya Kak ya. Oke, ada lagi yang lain mangga terkait penggunaan jenis-jenis pembelajaran student centered learning? Mangga Kak Rahman boleh. Ya, untuk pengalaman saya, mungkin saya pernah menggunakan jenis pembelajaran project based learning yang ke-9. Iya, boleh. Saya pernah memberikan project kepada anak-anak, yaitu membuat gerakan senam yang berkaitan dengan gerak berirama. Nah, saya memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk memilih gerakan-gerakan dasar yang pastinya kepada anak-anak yang mereka sudah pelajari sebelumnya. Nah, mungkin itu aja. Dan untuk iramanya juga saya memberikan kebebasan kepada anak-anak dengan catatan lagunya yang berkaitan dengan anak-anak. Jadi tidak melenceng dari dunia anak-anak gitu. Sama saya dikasih batasan juga, semacam tidak boleh dengan lagu-lagu dewasa, lagu dangdut dan semacamnya, seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak antusias, dan saya pun jadi mengetahui kreativitas anak-anak gitu dalam menentukan dan menyesuaikan dengan iramanya. Mungkin seperti itu Kak pengalaman saya. Ya, oke, terima kasih Kak sudah membagikan pengalamannya. Nah, di sini kita bisa berbagi sharing pengalaman ya Kakak sekalian. Oh, kalau misalkan ada yang belum pernah menggunakan seperti Kak Rahman, mungkin bisa nanti koordinasi dengan Kak Rahman, gimana sih cara penilaiannya, gimana sih cara menggunakan PJBL ini. Nah, ini boleh ya. Nah, inilah sebagai sarana diskusi kita ya Kakak sekalian. Mungkin di setiap sekolah atau setiap individu masing-masing ya sudah menggunakan jenis pembelajaran ini, namun kadang kita tidak tahu nih apa sih yang sudah kita lakukan itu, ya kan, istilah-istilah ini kadang kita kurang paham juga ya Kak, seperti itu ya. Dan ini ke-9 ini adalah jenis-jenis pembelajaran student centered learning, dan untuk penjelasannya itu ada di LMS ya Kakak, jadi nanti Kakak bisa gunakan ini ya, ada di modul, itu Kakak bisa gunakan untuk kedepannya, atau misalnya setelah pertemuan ini Kakak mau menggunakan ke-9 model pembelajaran ini, panduannya itu ada di modul. Mangga bisa digunakan ya Kakak sekalian. Nah, selanjutnya itu aktivitas 2. Ini baru aktivitas 2 ya. Waktu udah 20.40. Oke, kita percepat saja ya Kak ya, biar tidak terlalu malam. Aktivitas 2 yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Ya, selanjutnya di sini memahami karakteristik dan minat anak, ada sosial, ada jasmani, emosional, ada mental,
ada atas, menengah, PAUD, SD ya. Selanjutnya, nah di sini kita cocokkan kakak. Udah mempelajari tentang ini kan kak? Oke, di sini ya kita baca dulu sama-sama. Terkait dengan karakteristik di sini ya, ini masuk ke bidang mana? Jasmanikah, sosialkah, emosionalkah, atau mentalkah? Ya, kita baca sama-sama. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar adalah bidang jasmani. Bidang jasmani. Oke, jasmani. Kita lihat apakah betul. Oke, sorry ya. Kita ini dulu aja. Tadi jasmani ya. Yang pertama jasmani, terus yang kedua anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya. Emosional. Bidang? Emosional. Sosial atau emosional? Emosional. Oke, ada yang mengembangkan rasa sosial. Ya, ada yang sosial, ada yang emosional. Nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini maksudnya ke mental kah? Emosional. Oke, ada yang mental. Ada yang emosional. Oke, kita lihat lagi. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Kemana? Emosional. Mental. Oke, kita lihat ya jawabannya kakak sekalian. Oke, nomor 1 itu di jasmani. Nomor 2 sosial. Ternyata. Nomor 3 emosional. Nomor 4 mental. Ya, nah usianya 0 sampai 2 tahun jasmani. Yang sosialnya ini karakter atau aktivitasnya ya 5 sampai 6 tahun. 6 12 tahun. 6 12 tahun. Ya, terkait dengan ini ya, mental atau anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu ke mental yang dipelajari di 6 sampai 12 tahun ya. Karakter terkait dengan bidang dan usia yang sesuai. Dan ini pun bisa dipelajari kembali kakak-kakak sekalian ada di ya. Oke, selanjutnya mari diskusi. Di sini ada apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik, dan yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kita diskusi dulu, kakak. Mungkin pengen 1 orang atau 2 orang nih. Nomor 1-nya siapa? Nomor 2-nya siapa? Yuk, mangga. Angkat tangannya, raise hand-nya. Apa sih pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ya, siapa? Coba saya pilih deh ya. Kak Ibrahim, boleh? Kak Ibrahim ada? Ada. Mangga Kak Ibrahim. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ya, penting sekali karena kita bisa memahami karakteristik peserta didik ketika ini cocok atau tidak nih ketika kita si materi pembelajaran. Terkadang kan kalau misalkan ada anak yang memang moodnya cepat berubah, emosinya cepat berubah, kadang berbeda gitu. Jadi kita bisa memilah dan memilih materi apa yang cocok untuk peserta didik kita. Jadi penting sekali guru mengetahui karakteristik peserta didik seperti itu mungkin. Oke, yang nomor 2-nya boleh? Nomor 2-nya
bagaimana cara mengkoordinasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Mungkin mengkombinasinya dipisahkan mungkin ya. Bisa dipisahkan berbagai karakteristik karena kalau misalkan digabungkan bisa nanti pembelajaran tidak fokus gitu. Dan saya juga punya beberapa murid yang memang karakteristiknya tidak mau diam, tidak cicing gitu kan. Jadi kalau misalkan memang digabungkan dengan yang memang fokus, ini bisa mengganggu peserta didik yang memang mau belajar fokus seperti itu. Iya, Kak. Terima kasih, Kak, untuk sudah mau diskusinya. Nah, di sini ada lagi ya yang mau menanggapi Kak Ibrahim terkait dengan apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Enggak, satu lagi deh boleh. Tidak ada? Ya, oke, baik. Ya, terkait dengan karakteristik ini, ya apa sih pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Mungkin sedikit nanti kita diskusi saja ya, ini untuk pemahaman saya sendiri, ya terkait dengan, ya sangat penting sekali, karena tadi karakteristik itu kan tadi ada tentang jasmani, ada emosional, ya kan, ada sosial, dan ada mental. Pasti berbeda-beda kan, ada yang mentalnya bagus, ada yang emosionalnya sudah bagus, ya kan, ada yang memang si fisiknya bagus, sosialnya pun bagus, itu kan karakteristik anak ya. Dan kita pun harus tahu, harus paham nih, ya kan, karakteristik anak seperti apa. Dan ketika kita pengelompokan pun, mungkin kalau misalkan ada asesmen awal, biasanya kalau mau ada asesmen awal itu, ya mungkin kelompok kita ketika pengelompokan nih kakak sekalian, kelompok ini ya kan tadi seperti Kak Ibrahim bilang, yakin ya tadi kita mengelompokkannya anak ini yang memang bagus, misalkan kita kelompokkan juga dengan misalkan yang sesuai dengan karakternya dia, ya seperti itu. Karakternya disamakan gitu kan, seperti itu. Jadi kita tahu nih, oh ini karakter kelompok ini seperti ini, karakter kelompok ini seperti ini. Dan kita bisa menilai atau memberikan treatmentnya sesuai dengan karakter gitu kan. Ya kalau misalnya ini karakternya saya ini kasih observasinya seperti ini. Ya mungkin memang dengan hal yang tadi itu di awal itu butuh usaha atau mungkin kesiapan kesiapan dari kita ya sebagai guru terkait dengan mau menggunakan student centered learning ini ya kakak sekalian. Oke, kita selanjutnya pembelajaran 3 kakak sekalian. Di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Apa yang dikatakan Tomlinson. Oke, nah di sini ada 3 ya kakak sekalian terkait dengan diferensiasi konten ya. Diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kalau misalkan diproses, itu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Nah, ini di proses itu ya anak berlatih dan untuk memahami isi konten. Nah, di sini di diferensiasi produk itu ya yang merujuk pada strategi pembedaan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, ketika diferensiasi produk ini yaitu hasil akhir lah ya, bisa dibilang kita hasil akhir. Ya, seperti itu. Nah, tadi apakah yang tadi kita lakukan role play itu sudah ada kontennya, Kak? Prosesnya ada, produknya pun ada ya, Kak ya? Ya kan? Kontennya terkait dengan bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan dan menghitung, ya kan? Nah, prosesnya saling berobservasi teman-temannya, misalkan secara berpasangan,
kita saling menilai, ya kan, saling membantu, seperti itu prosesnya. Diferensi produknya, ya anak-anak mendapatkan produknya. Oh, dapat hasilnya sekian, latihannya sekian. Kita ketika melakukan hal ini, denyut tadi kita sekian. Nah, itu mungkin di produknya. Itu pun bisa kita lakukan. Nah, di situ masuk semua. Diferensiasi konten, proses, produk ini masuk semua. Ya, kakak sekalian. Oke, selanjutnya. Setelah membaca dan berdiskusi suatu pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, nah di sini kakak sekalian, ada kendala nggak sih yang kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJK ini? Mangga. Ketika kendala apa yang kakak dapatkan? Oke, mangga, siapa yang mau berbicara? Kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK ini? Kendala apa sih? Kalau dari saya pribadi, kebetulan pegang kelas 7 juga ya. Dan ini masih tahap semester awal, jadi baru penyesuaian mungkin dengan lingkungan sekolah dan pembelajaran di tingkat SMP. Jadi ketika diberikan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ini, anak masih kebingungan gitu Pak. Walaupun sebetulnya sudah dijelaskan secara gamblang oleh kita, namun kadang kendalanya yaitu masih kesulitan untuk fokus, mengerti apa yang harus dilakukan, dan ujung-ujungnya kadang anak kurang bersemangat gitu Pak, kurang bersemangat melakukan, seolah-olah mereka tuh seperti yang awalnya mungkin tidak terbiasa dengan proses pembelajaran seperti itu, jadi merasa sangat terbebaninya tuh, wah saya jadi punya tugas berlebih nih. Kadang ada sampai yang protes ke saya tuh, Pak, aduh kita teh banyak tugas Pak di pelajaran lain juga, kenapa sih ditambah tugas lagi, padahal tidak seperti itu maksud saya gitu Pak. Jadi ya kita harus pintar-pintar menjelaskan bahasa yang digunakannya seperti apa, kemudian strategi kita dalam menjelaskannya seperti apa. Mungkin ya itu yang perlu dikaji ulang oleh saya pribadi tentunya. Iya Kak, betul. Ya betul sekali Kak, terkait dengan ini mungkin ya paradigma PJOK dari anak-anak itu masih berpikirannya main. Benar nggak sih Kak? Ya. Betul. Pasti inginnya ya main bola gitu kan, inginnya main basket gitu kan. Kalau keluar lapangan ya inginnya main gitu kan. Paradigmanya seperti itu ya. Yang kita rasakan pasti hal yang seperti ini ya, kita mungkin ya tadi itu mungkin kita harus sedikit demi sedikit ya kan menjelaskan apa sih tujuannya dengan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu kan. Tapi tetap kita selingi dengan misalkan tadi di awalnya ada apa ya namanya, kita sering pengalaman ya kayak di awalnya ada ice breaking atau misalkan ada kegiatan awal yang menarik dulu ya kan, sebelum kita masuk ke berdiferensiasi ini ya kan ke anak-anaknya, mungkin bisa sedikit demi sedikit kita berubah paradigma ini ke anak-anak bahwa kalian tidak hanya ingin hanya bermain saja, karena memang di usia SMP ya yang saya rasakan seperti itu sih ya kakak, apalagi kelas 7 ya yang pindahan dari SD ya mungkin ya seperti itu ya, kita mungkin sedikit demi sedikit ya kan, sedikit demi sedikit kita rubah paradigma anak-anak biar anak-anak bisa enjoy juga di pembelajaran kita. Ya itulah kendala yang sama mungkin ya semua guru-guru PJOK terkait dengan paradigma anak-anak tentang PJOK itu ya main bola gitu kan ya, yang harus ada bolanya seperti itu ya ya kakak sekalian. Oke, selanjutnya mungkin waktu sudah 25.3 juga. Lanjutkan. Nah, kakak sekalian, setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, nanti ada apa namanya? Unggah hasil refleksi ya kakak di modul setelah ini ada 1.3C kalau dan lanjut 1.3D3. Nah, nanti
boleh langsung aja diketikkan boleh, ataupun mau dipindahkan pertanyaannya ke Word dan kakak-kakak nanti kirimkan PDF-nya atau Word-nya boleh, ataupun mau langsung tulis jawabannya di situ boleh. Seperti itu ya kakak sekalian. Nah, alhamdulillah pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dan kita diskusi sama-sama yang memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang keduanya memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, yaitu sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Nah, kalau misalkan modul terkait dengan usia-usianya, itu kakak bisa lihat lagi ya, nanti di modul itu banyak ya, di modul itu ada banyak, ada tentang emosional umurnya berapa yang kita ajarkan. Nah itu nanti kakak sekalian bisa pelajari itu, bisa buka-buka lagi di situ ya sebagai pedoman kakak sekalian. Dan yang ketiganya menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Itu akhir sesi ini. Oke, terima kasih kakak sekalian sudah hadir ya, menyempatkan hadir 90 menit ya, 90 menit dengan saya dan setiap malam ya kakak sekalian. Mungkin nah untuk pertemuan selanjutnya kakak sekalian itu pertemuan hanya 1 JP kakak sekalian atau 45 menit. Yang insya Allah kita akan laksanakan di hari Jumat ya kakak sekalian. Nah itu apakah kita sepakati ya kakak sekalian, apakah 1 jam tersebut mau di siang kah atau tetap di malam hari? Hanya 1 jam pelajaran, jadi hanya 45 menit. Malam. Tetap malam Kak. Jumat Kak, siang Kak. Soalnya ada acara. Tetap malam aja Kak. Ya tetap malam aja ya. Iya oke, mangga. Sebenarnya kita boleh dipajukan juga sih kalau memang mau dimajukan ke hari Kamis Kak. Nah, kita sepakati mau dimajukan ke hari Kamis boleh, atau boleh. Hari Kamis tetap malam hanya 1 JP. Kamis aja malam. Kamis aja Kak ya. Jadi besok ya berarti ya. Iya, Kamis malam. Satu Kamis malam, besok 1 JP. Kita bertemu lagi hanya 1 JP ya kakak sekalian. Berarti Siap. kita sepakat ya. Berarti besok ya kakak. Sepakat. Oke. Sepakat ya. Ya besok. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu agak panjang untuk kakak mempelajari asinkronus ataupun tugas-tugas. Ya kalaupun tugas besok beres, refleksi tinggal. Itu hanya 1 JP saja besok. Kalau 1 JP bisa habis maghrib Kak, izin. Mangga telangkung. Yang lainnya gimana? Mau habis maghrib? 1 JP. Kakak atau mau setelah Isya aja? Kita sepakati aja. Habis maghrib nggak apa-apa. Habis maghrib mungkin? Pilih na anu yasin, yasinan. Nyepet deh mau. Mohon apa? Iya. Mending tos Isa we Kak. Tos Isa we nya. Majongjon ya. Mohon. Ya tos Isa lah 1 jam pelajaran. Jadi Ya, kalau misalnya saja jam 7.20 Setelah Isya beres tabu dalapanan dah, beres tabu dalapan langkung 10. Ya. Kita begini ya. Kakak sekalian hanya 1 JP, berarti kita pajukan ke hari besok ya kakak sekalian. Sudah sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Oke, sepakat. Siap. Ya, kakak sekalian. Oke, terima kasih kakak sekalian untuk hari ini. Saya ucapkan sekali lagi sudah mau hadir sampai jam 20.57 ini ya. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita foto bersama dulu. Mangga untuk kameranya di on kan semuanya. Semuanya di on kan, mangga Kak Iman. Oke, siap. 1 2 3. Oke, siap. Sedar. Sekali lagi, Kak. Ulang. Oh, udah, siap. Sudah ada yang Raya nih. Oke. Kita save dulu.
Sorry Kak, sekali lagi Kak, punten. Tadi jadi itu untuk keluar Pak kameranya terbiasa on. Oh gitu ya, siap. 1, jari 2, 3. Oke. Sip. Nah, banyak Kak. Oke, kita dulu. Bentar. Awang Waji. Alhamdulillah. Mangga. Kelas Dacan. Ayam boleh. Nggak bisa ini. Pertemuan 4 ya. Oke. Ya, kakak sekalian, mungkin kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oh ya, mungkin kakak udah tahu ya mungkin nanti ada luring ya kakak sekalian. Untuk luringnya itu 1 minggu ya ke depan. Jadi nanti di tanggal di bulan Oktober pertengahan ya kakak sekalian nanti ada luring. Tempatnya mungkin nanti diinfokan selanjutnya ya kakak sekalian. Oke, untuk hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Wiluja. Mohon sama Palesa. lanjut segala cai saat mana Palesta ala China Palesta. Waji, Mang Waji. Segala cai. Ayo Bayu. Ayo. Tinggal kopi ya Pak. Mungkin Kak Evan go absen otomatisnya. Absen otomatis mungkin ku abdi eta mah. Oh, soalnya aya notif ka email Pak. Mohon aya notif ka email maksudnya pilih kena diisi manual gitu, pilih kena dibales gitu dina email. Tekadah eta mah. Apa misalnya notif email berarti nyata selebat gitu. Kanggo absen ku abdi eta mah aya absenna kan karena kan ku fasilitator kanggo absen. Oh, siap. Izin pamit Kak. Atau nuhun. Mangga sami-sami. Terus tugas atau sadaya pangintennya anu kamari mah dugi ka modul ya modul 2 1.2 akhir ya. Heeh. 1.2 akhir. Mohon Kak Irfan atur nuhun. Mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.